Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih pada semangat kan ya? Walaupun udah sore-sore gini, di tempat kalian hujan nggak? Di tempat saya lagi hujan nih, lagi deres banget hujannya. Oke deh, semoga walaupun hujan-hujan gini, teman-teman masih semangat ya nyimak webinar kali ini. Oke deh, buat ngecek semangatnya teman-teman nih, saya mau dong teman-teman pada kirim emoji di emochat perasaan teman-teman hari ini. Boleh yuk. Ada yang sedih, ada yang seneng, ada yang senyum, beragam ya. Oke deh, terima kasih teman-teman yang udah ngirim emoji. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Oke deh, karena tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Maulina Sayani, selaku moderator yang akan menemani teman-teman dari awal hingga akhir nih. Webinar kali ini mengangkat tema The Future of Work After COVID-19 dengan pembicara Bapak Ananda Noval. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kali ya saya panggilkan Bapak Ananda Noval. Boleh nih Kakak Abang Perkap, silakan di-highlight. Oke, halo Maulin, halo semuanya. Halo Pak Noval, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa aja nih Pak persiapan yang udah disiapin buat maparin di webinar ini nih Pak? Persiapannya mandi, makan yang cukup, sholat, dah itu aja. Ini ya, sangat sederhana ya. Ya, Pengalamannya udah banyak ya, jadi santai deh Pak. Oke deh, mungkin kasih tepuk tangan dulu kali ya buat Pak Noval. Boleh nih, tepuk tangan virtual. Oke deh, terima kasih teman-teman. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Maulin. Mungkin boleh di-share screen dulu ya. Oke, langsung di next aja. Jadi, sekarang kita bakal bahas, di next lagi. Jadi sekarang kita bakal bahas the future of work after COVID-19. Nah, gimana sih masa depan pekerjaan setelah COVID-19? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah remote work. Apa itu remote work? Jadi remote work itu adalah kondisi di mana sebuah pekerjaan itu sudah bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jadi pekerjaan setelah COVID-19 nanti cenderung lebih bisa dilakukan secara fleksibel di mana saja gitu ya. Jadi akan terjadi remote work ini setelah COVID-19. Terus juga terjadi digitalisasi. Mungkin kita udah ada beberapa yang kenal tentang digitalisasi ini, di mana suatu pekerjaan itu bakal ada proses pengembangan dari teknologi gitu ya. Jadi memudahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu. Mungkin contohnya seperti proses pendaftaran di sekolah. Jadi dulu mungkin kita tahu kalau daftar sekolah itu harus ngantar dokumen satu-satu ke sekolahnya, bolak-balik, ribet gitu ya. Jadi setelah ada digitalisasi ini, kita tuh bakal menggunakan website. Jadi para calon pendaftar itu bisa menggunakan website tersebut, melihat ketentuan di sana, dan tidak usah bolak-balik seperti zaman dulu lagi gitu. Lebih mudah. Terus ada otomatisasi, jadi di mana suatu pekerjaan itu cenderung tidak membutuhkan lagi dari manusia itu sendiri. Jadi berjalan secara otomatis gitu. Mungkin kita tahu kayak misal di pegawai tol, itu dulu kan pegawai tol harus datang ke tolnya gitu ya untuk mengembalikan kembalian. Tapi sekarang sudah digantikan oleh mesin. Jadi akan terjadi otomatisasi di sana. Seperti halnya juga di waiters di restoran yang sudah digantikan oleh robot seperti itu. Selanjutnya adalah pasca COVID-19, transisi pekerjaan dapat meningkat di seluruh negara dibandingkan sebelum pandemi. Maksudnya apa? Maksudnya itu setelah COVID-19 banyak pekerjaan yang akan berubah gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang cenderung menggunakan low order thinking skill, pekerjaan yang dengan keterampilan rendah kayak misalnya menulis gitu ya, itu akan cenderung tergantikan. Jadi pekerjaan setelah COVID-19 itu akan lebih banyak membutuhkan keterampilan-keterampilan yang khusus kayak misalnya keterampilan di bidang teknologi, di bidang IT dan sebagainya gitu. Selanjutnya ada 100 juta pekerja yang mungkin harus berganti pekerjaan di 8 negara. Nah, ini melanjutkan yang tadi di mana setelah COVID-19 akan ada banyak pergantian pekerjaan. Nah, khususnya di 8 negara ini, 8 negaranya itu ada Cina, Prancis, Jerman, India, Jepang, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah,
negara-negara ini tuh cenderung memiliki jumlah penduduk yang padat gitu ya. Jadi akan ada pergantian pekerjaan di negara ini. Jadi penduduk-penduduk yang tidak memiliki kemampuan keterampilan spesifik kayak teknologi tadi cenderung akan susah mencari pekerjaan gitu setelah COVID-19 ini. Ini di Indonesia juga kita harus perhatikan karena Indonesia juga termasuk negara dengan penduduk yang banyak gitu ya. Jadi kita harus mulai meningkatkan kemampuan-kemampuan kita yang khusus. Jadi kita tidak hanya mengandalkan keterampilan-keterampilan yang basic aja gitu. Selanjutnya adalah COVID-19 menekankan pentingnya kedekatan fisik untuk membentuk masa depan pekerjaan. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini ada contoh pekerjaan yang berkaitan dengan kedekatan fisik, kayak misalnya teller bank, terus misalnya ada dokter, terus ada pegawai-pegawai di rekreasi gitu ya. Mereka itu kan membutuhkan kedekatan fisik khususnya dengan konsumen mereka gitu. Nah, setelah COVID-19 ini, itu akan lebih memperhatikan pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu, agar kejadian semula tidak terjadi kembali gitu. Karena kita tahu COVID-19 ini kan menyebarnya melalui kontak fisik atau kedekatan fisik, sehingga pekerjaan tersebut akan menjadi perhatian lagi di masa depan, seperti itu. Mungkin boleh di next dulu. Oke, nah tadi kita udah bahas poin-poinnya, nah kita bakal bahas keterampilan apa yang dibutuhkan tenaga kerja setelah pandemi COVID-19. Nah, jadi selain keterampilan dasar itu kita juga butuh keterampilan spesifik lainnya. Ya, di sini sebutkan ada 5, yaitu ada physical and manual. Mungkin contohnya kayak mekanik-mekanik gitu ya. Terus ada basic kognitif atau kognitif yang dasar, terus ada higher, terus ada social and emotional, terus ada technological skills. Nah, ternyata di masa pandemi ini, setelah COVID-19, ada 2 kompetensi yang sangat dibutuhkan gitu, yang permintaannya meningkat, yaitu di bidang technological skill dan social emotional skill. Kenapa? Karena 2 bidang ini tuh cenderung tidak bisa digantikan oleh robot gitu. Jadi bidang-bidang ini tuh akan terus membutuhkan manusia, sehingga bidang ini tidak dapat digantikan, baik setelah COVID-19 ataupun ke depannya nanti. Nah, contohnya apa aja di sini ada, bisa dilihat sendiri ya, technological skill itu ada keterampilan IT, terus pemrograman komputer, teknik, serta penelitian dan pengembangan ilmiah. Jadi keterampilan-keterampilan ini gitu tidak bisa digantikan oleh manusia. Tidak bisa digantikan oleh komputer, jadi membutuhkan manusia. Selanjutnya adalah social and emotional skills. Ini contohnya itu ada keterampilan interpersonal, empati, negosiasi, kepemimpinan, dan pengambilan inisiatif. Ini mungkin contoh gampangnya seperti psikolog gitu ya, karena pekerjaan psikolog itu kan dibutuhkan ya sama seperti dokter. Jadi sekolah dokter yang berkaitan dengan fisiknya, tapi psikolog itu berkaitan dengan psikisnya. Jadi sama-sama tidak bisa digantikan oleh komputer seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, tadi kita udah nyebutin 2 kompetensi yang dibutuhkan di masa setelah COVID-19. Nah, mungkin di sini kita bakal pelajari gimana cara mengembangkan kompetensi tersebut. Nah, pertama di sini ada technological skills. Gimana sih caranya mengembangkan technological skills? Yang pertama yang kita butuhkan itu adalah rasa penasaran. Kenapa? Karena pada dasarnya semua itu dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendirinya nggak mau, kalau diri sendiri nggak punya rasa penasaran, maka tidak akan bisa mengembangkan skill-skill tersebut gitu. Terus setelah kita ada rasa penasaran, kita tuh butuh pelatihan keterampilan. Karena technological skills ini pada dasarnya membutuhkan praktek-praktek gitu, secara praktikal sekali. Jadi sangat membutuhkan pelatihan keterampilan gitu. Nah, selanjutnya kita juga butuh konsistensi dalam melakukan pelatihan tersebut. Jadi pelatihannya itu tidak hanya dilakukan sekali 2 kali gitu ya, terus udahan. Itu kita nggak bakal dapat hasilnya, tapi kita butuh konsisten dalam belajar agar hasilnya itu menjadi maksimal. Nah, setelah kita belajar, kita perlu mempraktikkan hasil belajar kita lalu dievaluasi. Nah, agar kita tahu nih sejauh mana kita belajar dan agar kita tahu apa kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan kompetensi social and emotional skills. Yang pertama ini kita bisa mengikuti kegiatan sosial. Nah, dalam kegiatan sosial ini kita bisa mendapatkan banyak hal gitu ya. Kita bisa dapat bagaimana caranya public speaking, kita bakal dapat gimana caranya mengeluarkan empati kepada orang lain gitu, cara mengeluarkan emosional yang baik gitu ya. Jadi kita bakal dapat banyak hal di kegiatan sosial ini selama kita memanfaatkan kegiatan itu dengan baik. Selanjutnya kita juga perlu mengenali lawan bicara. Kenapa? Karena kita tuh harus tahu dengan siapa kita bicara.
kita tuh harus menyesuaikan diri kita dengan lawan bicara kita agar poin-poin yang akan kita bicarakan itu diterima dengan baik oleh lawan bicara kita gitu. Selanjutnya kita juga butuh meningkatkan self awareness kita. Nah, kenapa self awareness dibutuhkan? Karena dengan adanya self awareness ini kita tuh bakal paham value akan diri kita sendiri gitu ya. Dengan adanya self awareness ini kita bakal tahu bagaimana caranya diri kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Karena pada dasarnya semua itu kembali ke diri kita sendiri, oleh karena itu dibutuhkan lagi self-awareness yang tinggi dalam sosial dan emotional skills yang bagus. Gitu. Mungkin boleh di next. Oke, tidak terasa udah selesai ya materi kita di sore hari ini. Mungkin untuk sesi tanya-jawab saya serahkan kepada moderator. Silakan Kak Maulin. Oke, baik. Terima kasih Pak Naufal. Mungkin sebelum itu kita kasih tepuk tangan dulu kali ya buat Pak Naufal. Yuk teman-teman, tepuk tangan virtualnya. Oke deh, terima kasih. Nah, sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan masih bingung atau kepo nih soal materi yang tadi dijabarin, yuk langsung aja raise hand. Yuk. Oke, baik Alifa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Noval ya tadi untuk penjelasannya. Saya Alifa izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin ya mengenai apa ya, kayak peralihan pekerjaan yang diambil oleh teknologi gitu ya menjadi mesin gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kesalahan yang sering kali dilakukan dan nggak disadari gitu oleh generasi sekarang dalam menghadapi masa depan? Apalagi kan sekarang eranya itu era pasca pandemi. Terus juga khususnya udah banyak banget nih pekerjaan yang diambil alih oleh teknologi atau udah diambil alih menjadi mesin gitu, udah berubah jadi mesin dan seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Alifa. Mungkin langsung dijawab aja ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan itu, jadi banyak nih generasi saat ini itu yang hanya mengandalkan satu keahlian saja, dan mereka itu tidak mau berkembang, mereka tuh tidak mau membuka diri mereka untuk melakukan digitalisasi terhadap dunia yang modern ini gitu. Mereka tuh keahliannya itu bukan kesalahan yang fatal gitu. Jadi memiliki keahlian bukan suatu kesalahan yang fatal, namun menutup dirinya ini yang menjadi kesalahan dari generasi di masa sekarang gitu. Terus karena dengan dapat beradaptasi pada digitalisasi dengan teknologi itu membantu. Jadi itu pada dasarnya generasi-generasi ini tuh harus mau berkembang, karena kalau dari mereka sendiri aja nggak mau berkembang, mereka akan sulit untuk beradaptasi dengan teknologi-teknologi, beradaptasi dengan masa depan, sehingga mereka akan tertinggal nantinya dan cenderung akan menjadi pengangguran seperti itu. Jadi mereka hanya mengandalkan satu skill dan tidak mau berkembang. Seperti itu, Alifa. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Noval, sudah terjawab. Oke, terima kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih Alifa dan terima kasih Pak Naufal yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, karena keterbatasan waktu nih teman-teman, maka dari itu sesi tanya jawabnya saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif bertanya, dan buat teman-teman nih yang belum punya kesempatan bertanya, tenang, jangan risau ya, karena teman-teman bisa hubungin aja narahubung atau nanya langsung di grup webinar yang telah kami sediakan. Kalau begitu, saya sedikit izin untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Jadi yang pertama itu masa depan pekerjaan setelah COVID-19 itu ada remote work, ada digitalisasi, ada otomatisasi. Jadi pasca COVID-19 transisi pekerjaan dapat meningkat di seluruh negara dibandingkan sebelum pandemi. Kemudian 100 juta pekerja mungkin harus berganti pekerjaan di 8 negara. COVID-19 menekankan pentingnya kedekatan fisik untuk membentuk masa depan pekerjanya. Kemudian keterampilan tenaga kerja dapat dilihat dalam 5 kategori, yaitu ada physical dan manual, basic kognitif, higher kognitif, social and emotional, technological skill. Jadi selama memasuki pasca pandemi COVID-19, di beberapa negara mengalami peningkatan permintaan kompetensi di bidang keterampilan teknologi. Kemudian kompetensi yang mengalami peningkatan juga
terjadi pada kompetensi sosial dan emosional. Teknologi skill yang itu ada dua ya, ada teknologi skill dan social and emotional skill. Pada teknologi skill meliputi keterampilan IT, program komputer, teknik, dan penelitian pengembangan ilmiah. Kemudian pada social and emotional skill meliputi keterampilan interpersonal dan empati, negosiasi, kepemimpinan, dan pengembangan inisiatif. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tapi sebelum berakhirnya acara nih teman-teman, supaya nggak bosan-bosan amat gitu ya, saya punya sedikit tebak-tebakan nih. Jawab ya teman-teman ya. Hewan apa yang lebam-lebam? Please jawab, please. Kucing salah, kuda salah, tapi nyamuk salah. Salah. Enggak ada yang bener ya, agaknya ya. Udah ya, nyerah ya. Belalang salah. Panda salah, kodok salah. Oke deh, biar cepat ya saya kasih tahu ya. Saya anggap pada nyerah gitu ya. Jadi hewan-hewan apa yang lebam-lebam? Jawabannya adalah bebek belur. Oke. Udah ya, cukup ya. Jangan terlalu banyak tebak-tebakannya. Nanti nyaman lagi kalau kebanyakan. Kalau gitu, saya Maudin Wancayani selaku moderator untuk diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.